Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjut ngaji sunnah wal bid'ah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa alihi dari jamaah bima yakhana fi awwal sunnah alaihi wasallam wa syuhada sallallahu ya khazan ta'ala syamul khadu wa syamul sunnah wa ma'alihi salam alaikum wa rahmatullahi Syekh Abdullah Mahfud Muhammad Al-Haddad alaihi الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الرابع والأربعون. Hadis yang ke-44. Rawa al-Bukhari, telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihihi, dalam kitab sahih beliau, an Sahal bin Sa'd as-Sa'idi, dari sahabat Sahal bin Sa'd as-Sa'idi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahaba, beliau pergi, ila Bani Amr ibni Auf, liyusliha bainahum, supaya mendamaikan mereka. Nabi pergi ke sebuah kabilah Bani Amr bin Auf, karena ada konflik di sana. Kemudian Nabi mau mendamaikan mereka. Fahanatis salatu, maka masuklah waktu salat. Di perjalanan maka masuk waktu salat. Faja'al muadzinu, maka muadzin datang ila Abi Bakrin, kepada Abu Bakar. Faqal, kemudian muadzin bertanya, atusalli linnasi fauqimu? Ayo Bakar, Nabi belum nampak ini, belum kelihatan. Apakah engkau mau salat kemudian aku iqamahi? Abu Bakar menjawab, na'am, iya, silakan iqamah, saya yang imami. Fa shalla Abu Bakrin, maka Abu Bakar salat. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ternyata ketika tengah-tengah salat datanglah Nabi. Wan nasu, sedangkan para manusia, sahabat-sahabat semua, fi sholati, sedang dalam keadaan salat. Fa khalasa, maka Nabi menuju, hatta waqafa fi shaffi, sampai Nabi di shaf. Fa saffaqan nas, maka para manusia atau sahabat-sahabat itu karena melihat Nabi datang, mereka pada tepuk tangan. Maksudnya pada tepuk tangan, memberi isyarat kepada imam. Wa kana Abu Bakrin, ya mungkin waktu di sini belum ada aturan tepuk tangan untuk wanita, tasbih untuk laki-laki. Wa kana Abu Bakrin, dan adalah Abu Bakar, la yaltafitu, beliau tidak menoleh, fi salatihi, dalam salatnya. Falamma aktsaran nasu tasfiqah, ketika manusia banyak yang tepuk tangan, banyak yang negur nih. Nah, yang negur malah banyak. Iltafata, maka Abu Bakar menoleh. Fara'a, maka dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Fa asyara, maka Nabi berisyarat ilaihi, kepada Abu Bakar. Fa asyara ilaihi Rasulu, maka Rasul isyarat kepada Abu Bakar, animkus makanak. Isyaratnya, kamu diam aja di sana, tetap di sana. Wallahu alam, ini isyarat dengan kalimat atau dengan gerakan. Tapi intinya isyarat itu menunjukkan kamu diam saja menjadi imam bersama para sahabat yang lain. Farafa'a Abu Bakrin, maka Abu Bakar mengangkat yadahu, tangan beliau. Fahamidallaha ala ma amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memuji Allah atas perintah Nabi kepada Abu Bakar. Tsumma istakhara, kemudian Abu Bakar mundur. Tsumma istakhara Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar mundur, hatta stawa fi shaffi, sehingga beliau sama dengan shaf. Maksudnya mundur sampai rata dengan shaf yang di belakang imam. Wa taqaddama Rasulullah, akhirnya Rasulullah maju, fa shalla, maka Nabi salat menjadi imam. Falamma sarafa, ketika selesai, qala, Nabi bertanya, ya Abu Bakrin, ya Abu Bakar, ma manaka an tathbuta id amartuk, kenapa, apa yang menahan kamu untuk tetap diam di
di tempat imam itu ketika aku perintah kamu? Kenapa kamu nggak diam aja di sana? Padahal saya perintah. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar menjawab, maka nalibni Abi Quhafah. Tidak pantas bagi Ibnu Abi Quhafah. Abi Quhafah itu bapaknya Abu Bakar. Tidak pantas bagi anaknya Abu Quhafah, saya ini, ayu sholliya baina yaday Rasulillah, untuk salat di hadapan atau di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengatakan, saya tidak pantas ya Rasulullah. Saya anaknya Abu Quhafah, yang tidak pantas salat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, fahadha Abu Bakrin, maka ini Abu Bakar. Salaka, beliau berjalan maslakal adabi, di jalannya adab, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarakal amra, dan Abu Bakar meninggalkan perintah. Alladzi fahima minhu, yang mana Abu Bakar paham dari perintah itu, annahu, bahwa perintah itu lil irsyadi, untuk petunjuk, memang petunjuk Nabi. Boleh kamu silakan jadi imam, tidak apa-apa, walaupun ada Nabi di belakang kamu. Wal idhari taqdirihi, dan juga untuk menampakkan, menonjolkan derajatnya Abu Bakar, kedudukannya Abu Bakar. Yang mana memang Abu Bakar itu disepakati oleh seluruh para ulama, sahabat terbaik itu Sayyidina Abu Bakar. Selepas para nabi, siapa yang paling terbaik? Sayyidina Abu Bakar. Dia antara seluruh ribuan umat di seluruh dunia ini, ya, selepas para nabi tentunya, maka orang terbaik adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi antara Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, ini semua nggak ada yang selisih pendapat. Mana yang lebih mulia? Lebih mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Utsman, ini ada yang khilaf, ada yang lebih utama Sayyidina Ali, ada yang mengatakan lebih utama Sayyidina Utsman. Nah, tapi kalau Abu Bakar dan Sayyidina Umar semua sepakat lebih utama Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya perintah Nabi kepada Abu Bakar untuk kamu diam di sana, tidak apa-apa, kamu ngimami. Itu sebuah isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Bakar itu orang mulia. Fama ataba alaihi Rasul, maka Nabi tidak mencaci atau tidak mencela kepada Abu Bakar. Bal aqarrahu, bahkan Nabi mengikrar, menetapkan kepada Abu Bakar ala hadzal maslak, atas jalan ini, jalan yang dipilih oleh Abu Bakar, yaitu jalan adab. Wa hadza, dan kisah ini, konteks ini, yaltaqi, bertemu ma hadits Ibnu Abbas al-Mar, yang bersama dengan hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, al-Mar, yang sudah lewat, bi raqmi 27. Kemarin waktu hadis ke-27 cerita tentang Sayyidina Ibnu Abbas salat bersama Nabi. Nabi memposisikan Ibnu Abbas di samping. Kemudian Ibnu Abbas tengah-tengah salat, beliau mundur. Setelah selesai salat, Nabi nanya, kenapa kamu mundur? Oh, saya sudah posisikan di samping kok. Maka Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, saya tidak merasa tidak pantas sejajar dengan engkau. Sebenarnya dalam secara fikih, minimalnya itu jarak imam dan makmum itu sejajar sama. Asalkan makmum tidak lebih maju, ya, tidak lebih maju daripada imam. Kalau sama masih boleh. Maka kemudian Sayyidina Ibnu Abbas mundur sedikit di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan berarti kan menyelisihi perintah Nabi. Nabi langsung memerintahkan atau mengisyaratkan, memposisikan Sayyidina Ibnu Abbas di samping beliau. Ini sama seperti ini. Sayyidina Abu Bakar sedang maju, sedang jadi imam. Ketika melihat Nabi, Abu Bakar mau mundur. Nabi isyarat, kamu tetap di sana, tidak usah mundur. Tapi Sayyidina Abu Bakar angkat tangannya, kemudian tetap mundur. Selepas selesai sholat ditanya, kenapa kamu kok saya perintah tetap mundur? Maka jawabannya, maka nali bani Abi Quhafah ayyusalli baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas bagi anaknya Abu Quhafah, saya ini, untuk sholat di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jalan adab. Nah, ini sama dengan kisahnya Ibnu Abbas, itu mirip. Wa fihi, dan di dalam kisah Ibnu Abbas itu juga ridha Rasul sallallahu alaihi wasallam,
ridhonya Rasulullah, wa farhahu, dan kegembiraan beliau, bisuluki hadzal adab, dengan menjalani jalan adab ini. Alladzi yantabiqu, yang sesuai ma'amrillah, bersamaan dengan perintah Allah, bi ta'zimi rasulihi, untuk mengagungkan rasulnya Allah, wa tauqirihi, dan memuliakannya. Nah, ini apa namanya, sikap ini kan, bahkan para ulama itu membuat kaidah al-adab muqaddamun alal amri. Adab itu justru lebih baik, lebih diutamakan daripada perintah. Walaupun yang perintah langsung Nabi. Sebenarnya ini kan konteksnya sebenarnya, wah ini kalau Nabi yang perintah, kalau orang lain yang perintah tidak masalah. Tapi kalau ini Nabi, kaitannya itu dengan utusan Allah. Kok perintahnya malah dilanggar, wah ini bahaya ini. Kan begitu. Nah, tapi kalau melanggarnya itu dalam posisi sedang beradab kepada Nabi SAW, maka itu baik. Itu baik. Nabi ini perintah, tidak main-main nih, perintah, kamu tetap di sana. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar melanggar perintah itu. Tapi apa? Ta'adduban, karena menjaga adab dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu diiyakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu begitu. Dan itu biasa ya, misalnya normal seperti. Dan itu istilahnya kaidah itu berlaku pada umumnya juga. Misal kita sedang bertamu, kita bertamu kepada orang penting lah, misalkan orang penting, mungkin Pak Bupati atau siapa begitu. Kita bertamu atau kepada seorang alim. Kemudian tengah-tengah bertamu, kita pas mau dibuka pintu, ternyata orangnya sedang makan bersama keluarganya. Kemudian dia mengatakan, ayo sini masuk bareng makan sama kita. Itu kan perintah tuh. Kita baiknya ikut makan apa nunggu? Ya kan, kalau kita ikut makan itu kan sangat tidak pantas, sangat tidak pantas. Bahasa itu kan sebenarnya perintah, secara zahir kan perintah. Tetapi justru yang terbaik itu adalah kita menunggu. Ya monggo silakan selesaikan makan, nanti selesai makan baru kita jumpa, kita ngobrol. Ya begitulah kurang lebih. Nah, itu namanya al-adab muqaddamun alal amr. Adab itu diutamakan daripada perintah. Wal ajabu, dan yang aneh, mimman, dari orang-orang, yubaddi'una, yang mereka membid'ahkan, man yaqulu sayyidana, mereka membid'ahkan kepada orang yang mengatakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mengatakan Sayyidina Muhammad, nah itu bid'ah, itu tidak boleh itu. Nabi enggak mengajarkan itu Sayyidina Muhammad. Wa idza dzakaruhu, dan mereka ketika mereka menyebut Nabi Muhammad, dzakaruhu, maka mereka menyebut Nabi Muhammad bil ismil mujarradi, dengan namanya saja. Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Mutaghafilin, mereka pura-pura lupa. An qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Surah An-Nur. La taj'alu, jangan kalian jadikan doa Rasul, panggilan kepada Rasul, bainakum, di antara kalian, ka du'ai ba'dikum, seperti kalian memanggil ba'da, sebagian yang lain. Kamu kalau manggil Nabi, jangan seperti manggil temanmu. Nah, itu perintah Allah langsung dalam Al-Quran, surah An-Nur. Wa mutajahilin, mereka pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu. Annallah, sungguhnya Allah, jalla dzikruhu, lam yunadihi, nah Allah sendiri tidak memanggil Nabi Muhammad bismihi, dengan namanya. Itu kalau Allah memanggil Nabi Muhammad di dalam Al-Quran itu tidak langsung dengan ya Muhammad, tidak ada. Ya ayyuhan nabi, inna ahlalna laka azwajaka allati, ya ayyuhan nabi qul li azwajika, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya, jadi disebut dengan gelarnya, dengan pangkatnya. Sedangkan itu walam yadhkurhu, dan Allah tidak menyebut Nabi Muhammad illa maqrunan. Oh, bentar.
Fil Qur'ani dalam Al-Qur'an ma'anidaihi bersamaan dengan itu Allah memanggil likafatil anbiya kepada beberapa nabi bi asma'ihim dengan nama-nama mereka. Kalau yang nabi yang lain ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya Nuh wa Nuh ihbit bisalamin minna wa barakat, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan, ya Ibrahim, dan semuanya ya. Nabi yang lain tuh dipanggil dengan namanya, ya Musa, ya siapa begitu. Allah walam yadhkuruhu, dan Allah tidak menyebut nabi illa makrunan kecuali berbarengan birrisalati dengan pangkat kerasulan awin nubuwati atau kenabian, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, rasulku, nabiku. Illa fi ayatin wahidatin, kecuali dalam satu ayat saja. Kanal gharadu minha, yang mana tujuan ayat itu ta'yinu nubuwatihi, menjelaskan atau menentukan kenabian beliau, bi'inzalil kitabi alaihi, dengan menurunkan kitab kepada beliau, liya'rifa, supaya beliau tahu. Cuma satu ayat aja, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Begitu juga dengan ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Jadi setiap menyebut nabi tentu itu seandainya disebutkan nama beliau, maka tujuannya adalah untuk memperjelas bahwa beliau adalah nabi, bukan orang biasa. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Nabi Muhammad bukan bapak biasa seperti kalian. Ya, kita kan bapak-bapak semua. Bukan bapak seperti kalian. Walakin Rasulullah, tetapi beliau adalah Rasulullah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Allahu Akbar. Nah, ini Allah saja menampakkan bagaimana Allah memberi penghormatan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding seluruh nabi-nabi yang lain. Wa ma'anna Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bersamaan dengan itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyid atau pimpinan anak Adam, wala fakhr, dan tidak ada kesombongan. Maksudnya nggak ada kesombongan, tuh beliau mengatakan ini dalam konteks mengabarkan kenyataan bahwa memang akulah yang Allah jadikan sebagai pimpinan seluruh anak Adam, seluruh manusia. Dan ini aku mengatakan bukan dalam kondisi aku pamer atau aku sombong, bukan, wala fakhr, bukan dalam kesombongan. Sama kayak Pak Bupati ngomong, Bupati Jemberana saya loh ya. Tapi di konteksnya bukan dalam kesombongan, tetapi memberitahu kenyataan itu, memberi informasi. Beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam, akulah sayyid atau pimpinan anak Adam, wala fakhra, dan tidak ada kesombongan dalam ucapanku ini. Wali ibnihil Hasan ibni Ali, dan juga beliau mengatakan kepada Hasan cucu beliau ibni Ali, inna ibni hadza sayyidun, sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid atau pimpinan. Hatta kana, bahkan adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu lahu, Abu Hurairah memanggil atau mengatakan kepada Sayyidina Hasan, ya sayyidi. Abu Hurairah nih ngomong kepada Sayyidina Hasan, ya sayyidi, wahai tuanku. Muhtajjan, beliau berhujjah, beralasan bi annahu, bahwa Abu Hurairah sami'a ar-rasul yaqul, mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ibni hadza sayyidun. Abu Hurairah mendengar langsung bahwa Nabi mengatakan kepada untuk Sayyidina Hasan, ini cucuku ini adalah sayyid, maksudnya sebagai pimpinan. Sehingga Abu Hurairah setiap memanggil Sayyidina Hasan mengatakan, ya sayyidi, wahai tuanku. Wa qalaha Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga mengatakan sayyid li ghairihi, kepada selain Hasan, ka qaulihi, sebagaimana sabda Nabi li Sa'din, kepada Sa'ad, umu ila sayyidikum. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad, dan Sa'ad ini memang pimpinan di kaumnya.
Nah, ketika saat datang, maka Nabi mengisyarati kepada para kaumnya, "Qumu ila sayyidikum." Bangkit, berdiri, kasih penghormatan kepada sayyid kalian yang baru datang ini. Jadi kata-kata sayyid itu sebenarnya biasa saja. Waqal, dan ini juga menunjukkan adab kita kepada orang yang kita sapa. Waqal, dan Nabi juga bersabda, "Man sayyidukum ya bani fulan." Ketika Nabi biasanya kumpul sama satu kaum, mengatakan, nanya, "Man sayyidukum?" Pimpinan kalian siapa? "Man sayyidukum?" Pimpinan kalian siapa? Walimaradin, dan karena ada penyakit, fi qulubihim, di hati-hatinya orang yang membid'ahkan itu, gitu. Yatrukuna hadza, mereka meninggalkan ini semua. Nabi itu memang sudah kebiasaannya begitu juga. Banyak sekali. Tadi yang disebutkan ya Sayyidina Hasan, kemudian kepada Sayyidina Mu'adz, Sayyidina Sa'ad. Kemudian Nabi juga kalau ditanya di satu kampung, beliau nanya kepada kampung itu, tanya sering, "Man sayyidukum?" Siapa pimpinan kalian, siapa di sini? Maksudnya Nabi menyematkan kata sayyid itu kepada siapa saja. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Bukan hal yang sebuah luar biasa gitu, enggak. Maka Nabi SAW mengatakan, menyematkan sayyid itu kepada siapa saja yang beliau hormati. Yatrukuna hadza, mereka meninggalkan ini, kebiasaan Nabi yang sebelumnya mereka tinggalkan. Wa yahtajuna, mereka mengatakan, mereka berhujjah, berdalil biqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi ma'radit tawadhu', yang mana sebenarnya sabda Nabi beliau, sabda Nabi ini dalam konteks tawadhu, kerendahan hati beliau. As-sayyidu huwallah, beliau mengatakan as-sayyid huwallah, sayyid yang sesungguhnya itu adalah Allah, kata Nabi begitu. Sayyid yang sesungguhnya, sehingga kita tidak boleh mengatakan sayyid Sayyidina Muhammad SAW. Sayyid, tidak boleh. As-sayyid huwallah, sayyid itu hanya milik Allah SWT. Memang hakikatnya begitu. Nabi mengatakan demikian itu konteksnya dalam tawadhu, kerendahan hati beliau. Ternyata prakteknya, buktinya Nabi juga mengatakan kepada Sayyidina Hasan sayyid, kepada Sayyidina Mu'adz, Sayyidina Sa'ad sayyid, dan seterusnya. Jadi memang pada hakikatnya sayyid huwallah, sayyid yang sesungguhnya adalah Allah. Wa hadhihi siyadah, maka as-siyadah atau kepemimpinan ini al-mutlaqah, yang mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Memang begitu, la tunafi, tidak menafikan al-ishtiraka, adanya ishtirak. Ishtirak itu serikat, itu bil majazi, dengan majaz li ghairihi, kepada selain Allah, fiha, di dalam siyadah, di dalam kata-kata sayyid. Allahu Akbar. Sama seperti begini, pemberi itu hakikatnya adalah Allah. Yang memberi itu ya Allah sebenarnya hakikatnya. Terus boleh nggak kita mengatakan, siapa ngasih kamu ini? Oh, saya dikasih sama orang tua saya. Nggak boleh begitu, pemberi itu hanyalah Allah. Ya memang hakikatnya Allah yang memberi, tetapi kan secara majas itu boleh saja kita mengatakan si fulan memberikan kepada saya, orang tua memberikan kepada saya, dan seterusnya. Itu isyraq namanya, isyraq. Perserikatan di dalam sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi memang kita mengatakan as-sayyid huwallah, sayyid itu hanya milik Allah. Iya memang betul. Mutlak sayyid itu hanya milik Allah, tetapi itu tidak menafikan kita boleh menyematkan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Faqad wasafallahu, sungguh Allah telah mensifati nabinya Allah bi'ausafin, dengan beberapa sifat. Hiya, yang sifat-sifat itu, min awsafihi ta'ala, bahkan termasuk sifat-sifat Allah ta'ala. Faqala jalla dzikruhu, maka Allah berfirman an nabihi, tentang Nabi Muhammad, bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu diantara sifatnya rauf rahim. Rauf rahim itu sifatnya siapa? Sifatnya Allah. Itu sifatnya Allah. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad SAW dalam Al-Qur'an itu. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu diantara sifatnya rauf rahim dengan orang-orang beriman. Sangat sayang, cinta kepada
umatnya, kepada orang-orang beriman. Ini Allah sendiri mencontohkan bahwa padahal Raufur Rahim itu sifatnya Allah pada hakikatnya. Tetapi itu tidak menafikan boleh mensifati orang lain, ya, mensifati orang lain di antara makhluk ini dengan sifat yang juga sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu esensinya berbeda ya. Nah, esensinya berbeda. Hanya mirip namanya saja. Tapi memang ada nama-nama yang khusus Allah, tidak semua. Tidak semua sifat-sifat Allah tuh boleh disematkan kepada selain Allah, tidak semua. Tapi ada beberapa kayak Raufur Rahim boleh, Al-Malik, Raja, itu boleh disematkan kepada siapa? Kepada raja di dunia ini ya, dipersilahkan, tidak apa-apa. Padahal Allah juga memiliki sifat Al-Malik. Walaqad sami'tu, sungguh aku telah mendengar, penulis kitab ini, ahadal khutabai, salah satu khotib atau salah satu penceramah, minhum, dari kalangan mereka orang-orang yang suka membid'ahkan Sayyidina itu, wa dzakara, dan dia menyebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia menyebutkan tentang Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Faqal, maka dia mengatakan, qala Syekhul Islam Imamul Muttaqin Ibn Taimiyah, gelarnya banyak sekali, telah berkata Syekhul Islam Imamul Muttaqin, imamnya para orang takwa, Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Taimiyah. Tsumma dzakara Rasulah, kemudian selepas itu menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama zada, maka dia tidak menambah, ala qaulihi, atas ucapannya, Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah engkau kirimkan rahmat kepada Muhammad. Ini ada gelar lap apa-apa, pokoknya la Allahumma shalli ala Muhammad. Wa hakadha, demikianlah yakunul adabu, begini adanya adab ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, min amsalihim, dari kelompok-kelompok mereka, hadahumullah, semoga Allah memberi mereka hidayah, sawa sabil, kepada jalan yang lurus. Wa nas'aluhum, dan kami bertanya kepada mereka, hal yajuzu, apakah boleh, itlaqu imamil muttaqin, menyematkan gelar imamul muttaqin, pimpinannya orang takwa, ala ghairir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah pantas, apakah boleh menyematkan gelar imamul muttaqin, imamnya orang-orang takwa, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada selain Rasul, itu kepada Ibnu Taimiyah? Kan tidak, imamul muttaqin pada aslinya ya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya dari sini adalah al-adab muqaddamun alal amri. Adab itu diutamakan daripada perintah. Bahkan walaupun yang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau itu dalam rangka ta'adduban, beradab kepada beliau, maka itu tidak apa-apa dilanggar. Tidak apa dilanggar. Sebenarnya bukan melanggar ya, tetapi melakukan hal yang lebih baik daripada itu. Sebenarnya kita kalau diperintah kayak tadi bertamu, kemudian tamunya sedang makan. Nah, ayo sini silakan makan bareng makan. Kemudian kita enggak saya enggak makan, saya. Walaupun kita kadang lapar betul, saya mengatakan enggak saya silakan. Makasih. Itu kan secara zahir melanggar. Padahal itu tidak melanggar, tapi melakukan hal yang lebih baik daripada perintah itu sendiri. Wallahu alam. Jadi itulah bagaimana adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama-ulama kita, mereka tabarruk dengan nama Muhammad. Sehingga anaknya itu dinamai dengan Muhammad. Di Indonesia juga banyak ulama-ulama kita itu banyak anak-anaknya itu dinamai dengan Muhammad. Kemudian tetapi tidak dipanggil dengan Muhammad. Misalkan Muhammad Fikri atau Muhammad siapa begitu. Tapi panggilannya dengan bukan Muhammad. Khawatirnya, karena demi menjaga adabnya itu, khawatirnya temannya nanti manggil dengan nama Muhammad, padahal itu nama Nabi. Dia manggil temannya, tetapi karena namanya sama, khawatirnya anak ini tidak menjaga adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak pun jangan dipanggil Muhammad, namanya Muhammad siapa begitu, tetapi tidak dipanggil dengan panggilannya itu tidak dengan Muhammad. Karena firman Allah tadi, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'd. Jangan kamu jadikan panggilanmu kepada Rasul di antara kalian
seperti kalian memanggil teman-temanmu yang lain. Padahal sebenarnya kalau manggil temannya namanya Muhammad ya manggil teman bukan manggil nabi kan gitu. Tetapi saking hati-hatinya orang ulama-ulama itu begitu. Anakku tak namanya Muhammad siapa begitu, tetapi panggilannya bukan Muhammad. Saking menjaga adab, dan itu memang ada keutamaan tersendiri. Orang yang namanya Muhammad itu termasuk nanti apa namanya Allah Subhanahu wa taala malu, ya, Allah Subhanahu wa taala enggan untuk memasukkan ke neraka orang yang namanya Muhammad. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Jadi paham ini ya. Konteksnya kurang lebih dari yang sekian lebar panjang tadi itu, intinya adalah adab itu lebih diutamakan daripada perintah. Kemudian kita mau coba Sayyidina Muhammad SAW itu bukan membuat, tetapi ini adalah dalilnya adalah Allah SWT perintah kepada umat Islam, litu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, kamu supaya mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Maka bentuk pengagungan kita, memuliakan kita dengan memanggil beliau dengan dikasih tambahan Sayyidina. Itu saja dalilnya, karena perintah Nabi untuk perintah Allah untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kata-kata Sayyidina Muhammad dari Nabi langsung ya tidak ada, karena beliau rendah hati. Beliau mengatakan as-sayyid huwa Allah. Hakikatnya Sayyid adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu cara para ulama kita mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa difahami, jadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Oke. Oke. Tadi diceritakan Sayyidina Abu Bakar maju jadi imam. Kemudian tengah-tengah itu Rasul datang. Kemudian sahabat-sahabat yang tahu Rasul datang pada tepuk tangan, kasih isyarat kepada imam. Kemudian Abu Bakar noleh, lihat Rasul. Rasul kasih isyarat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mundur. Kelihatannya kalau kita bayangkan itu kacau, ya. Bahkan ada yang lebih kacau lagi, itu cerita tentang perpindahan kiblat dari Masjidil Haram, dari Palestina ke Masjidil Haram. Itu perintahnya dalam sholat itu. Bukan asalnya zuhur masih ngadap ke Palestina, kemudian habis itu nanti asar pindah. Enggak, tengah-tengah sholat langsung berubah. Jadi begini ya. Banyak kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi aturan sholat waktu itu belum sempurna. Bisa jadi demikian. Kalau kita sekarang kita bandingkan dengan kita yang sekarang, itu gerakan kalau 3 kali berturut-turut besar, batal sholatnya. Itu kan sekarang sudah dibukukan, sudah kita matang lah kita begitu. Tapi ketika Nabi masih hidup, itu ada kemungkinan aturan sholat itu belum sempurna. Waktu itu kan misalkan yang kita tahu, teguran untuk imam dari makmum itu tepuk tangan itu untuk perempuan. Kemudian laki-laki tasbih, kan begitu. Nah di sini para sahabat mau tepuk tangan, karena mereka nggak ngerti. Nah, bisa jadi seperti itu. Ada kemungkinan lain. Banyak juga kisah-kisah yang mirip-mirip seperti ini. Ada seorang sahabat sholat, kemudian karena dia jadi hirosah, dia jaga pasukan, terus jadi panah. Tengah-tengah sholat tuh. Kemudian ketika panah kan darah ngucur, dia nggak membatalkan sholatnya. Wah kok kita, ini darah najis kok nggak batal sholatnya? Bisa jadi. Tentang misalnya aturan sholat waktu zaman Nabi masih hidup itu belum sempurna. Jadi kita ya nggak usah dipikirkan terlalu mendalam lah. Nah, bisa ada kemungkinan demikian. Memang tidak dijelaskan oleh para ulama, tapi ada kemungkinan ulama sebagian menjelaskan peraturan sholat waktu itu belum sempurna karena Nabi masih hidup.
Memang ada riwayat juga setelah sahabat-sahabat begitu, sahabat tepuk tangan, baru Nabi negur. Tepuk tangan tuh perempuan. Kalau laki-laki kamu bertasbih. Sehingga kan di situ evaluasinya. Ada lagi? Oke. Bagi kita baru Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana yang lebih afdal? Pakai Sayyidina Muhammad atau nggak pakai Sayyidina? Menurut kita para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Pakai Sayyidina monggo, nggak pakai juga nggak apa-apa. Asalkan konteksnya kita, sehingga aslinya orang tuh mengatakan tidak pakai Sayyidina pun sudah mengagungkan Nabi Muhammad. Muhammad tuh namanya aslinya siapa? Nah, artinya siapa? Orang yang terpuji. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Sehingga walaupun kita nggak mengucapkan Sayyidina pun mengatakan Muhammad, itu berarti kita sedang memuji Nabi Muhammad SAW, orang yang terpuji. Paham ya? Sehingga dari nama beliau sendiri saja sudah mencerminkan bahwa beliau orang yang terpuji, orang yang agung. Gitu. Nah kemudian kalau dipakai tambahkan Sayyidina, itu bentuk pengagungan kita dari umatnya kepada nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya gini ya, dari syariat sendiri, secara jelas tidak ada perintah untuk Sayyidina Muhammad, enggak. Tetapi secara umum perintahnya itu mengagungkan dan memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang mengatakan Muhammad itu memang dari hatinya sudah memang mengagungkan dengan nama beliau itu sendiri, maka itu cukup sebenarnya, tidak apa-apa. Jadi boleh pakai Sayyidina, boleh, tidak pakai juga tidak apa-apa. Tetapi orang yang dalam hatinya itu pengagungannya kepada Nabi Muhammad itu lebih, maka dia insya Allah biasanya tidak nyaman hanya dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi monggo yang mana saja, biasanya bukan secara syariat ini sunnah, ini enggak, bukan. Asalkan tidak menyalahkan. Ini maksudnya di sini yang dibahas kan ada orang yang suka membid'ahkan itu. Sayyidina. Ternyata dia sendiri ketika menyebut ulama-ulama mereka, atau Imamul Muttaqin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu ulama mereka. Kemudian ketika menyebut Nabi cuman itu saja, cuman nama Muhammad, tidak pakai embel-embel apa begitu. Nah, sehingga kan jomplang penghormatannya kepada Nabi dengan penghormatan kepada ulama mereka. Padahal kalau dibandingkan sangat jauh, ulama mereka sama Abu Bakar sama satu sahabat aja enggak sebanding. Apalagi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi monggo enggak apa-apa, enggak masalah. Maksudnya selepas ini kita enggak harus Sayyidina. Kalau enggak pakai Sayyidina, enggak juga, santai aja kita. Orang yang mengatakan Sayyidina monggo, tidak pakai juga tidak apa-apa. Tetapi yang harus itu kita memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apapun, dengan cara hati kita khusyuk dan seterusnya, atau mungkin dengan lisan kita mengucapkan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu gelar untuk menghormati Nabi, tidak hanya Sayyidina. Kan biasanya kita sallallahu Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina, kan begitu. Itu tambahan-tambahan lain lagi. Lain lagi? Wallahu alam. Semoga bisa dipahami dan bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.